Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu semangatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita bertemu kembali dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan di penanggalan Ramadan 1445 Hijriah dan tahun 2024 Masehi. Baik pemirsa Sultra TV, saya Widya Yamin bersama dengan Ustadz kita pada hari ini Bapak Dr. Haji Amiruddin Rahim M.Hum yang bersama kita. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu dari Kecamatan Kendari apa kabar? Sehat-sehat? Baik. Dari Kecamatan Baruga gimana? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz kita yang berjudul Indahnya Berukhuwah. Ibu-ibu dicatat sebentar, kita kasih pertanyaan. Kalau waktunya dapat kita bisa kasih pertanyaan sampai 4 ya. Baik Ustadz, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi allafa baina qulubina wa asbahna bini'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah kita masih dipertemukan lagi, sehingga dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberkahan dan terutama keberkahan Ramadan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita selaku seorang hamba Allah yang datang ke muka bumi untuk menyembahnya, untuk berbakti kepadanya, dan pada akhirnya nanti akan kembali pula kepadanya. Yang saya hormati para peserta yang hadir pada kesempatan ini, juga kepada moderator yang mendampingi pada kesempatan ini, semua kru televisi Sulawesi Tenggara yang pada hari ini bertugas. Tidak ada ucapan yang paling indah pada kesempatan ini kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin. Pada kesempatan ini yang akan kita kaji, yang akan kita bahas adalah indahnya berukhuwah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagai seorang manusia, kita memiliki sifat individualistik, memiliki ego pribadi. Karena memang kita lahir sendiri, meskipun kita misalnya kembar, tetap lahir sendiri-sendiri. Tidak bisa lahir sekaligus 2 atau 3. Selalu sendiri. Akan tetapi begitu kita hadir di muka bumi ini, yang perlu kita sadari bahwa
kehadiran kita atas bantuan orang lain. Kita butuh dokter, kita butuh para petugas kesehatan untuk bersalin. Begitu kita lahir, kita dimandikan oleh orang lain. Kita bekerja bersama dengan orang lain. Dan sampai mati pun juga kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, tema kita yang berbicara tentang ukhuwah ini, yang dalam bahasa Indonesia adalah persaudaraan, akan menjadi sebuah penegasan buat kita semuanya bahwa sebagai manusia tidak mungkin kita hidup sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa hidup sendirian, maka kita membutuhkan kaidah-kaidah, aturan-aturan yang memungkinkan kita interaksi, berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain secara harmonis. Karena apalah artinya kebersamaan kalau diwarnai oleh ketidakharmonisan, cekcok, bertengkar. Bahkan ada yang mengatakan, saya biar lihat wajahnya, saya mau muntah. Aneh itu. Kok bisa begitu? Itu sebagai dampak dari hilangnya rasa sayang, rasa cinta, rasa bersaudara yang ada pada diri kita. Maka Islam sebagai agama yang menuntun manusia untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat telah menetapkan aturan bahwa sesungguhnya persatuan itu adalah saudara dari keimanan. Sedangkan perceraiberaian, perselisihan, konflik itu adalah saudara dari kekufuran. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan iman itu tersemai di dalam hati kita, maka renungkan firman Allah yang saya bacakan di awal tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Namun kalau kita hanya membatasi juga persaudaraan itu hanya sesama orang beriman, ternyata kita hidup di lingkungan kita juga ada orang yang selain dari orang Islam. Ada orang yang tidak beragama Islam. Bahkan ada juga orang yang mungkin hidupnya memilih tidak beragama. Oleh karena itu, para ulama kita dulu yang begitu arif bijaksana berbicara tentang persaudaraan, setidaknya membatasi atau memberikan ruang lingkup persaudaraan itu ada 3. Yang pertama adalah persaudaraan secara kemanusiaan. Ukhuwah insaniyah. Kita sesama manusia, mau apa lagi, sudah terlanjur jadi manusia. Tidak bisa jadi apa yang lain. Tuh. Maka sesama manusia, mau warnanya hitam, mau warnanya putih dan sebagainya, yang kuning, yang coklat, macam-macam lah, tetap pada dasarnya adalah saudara kita sesama manusia. Maka di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian wahai manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Ya. Kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa semua itu? Lita'arafu, agar kita bisa saling mengenal. Ya, dengan melihat wajah begini, oh kayaknya dari sana ini. Melihat yang begitu, oh kayaknya dari sana ini. Jadi sebetulnya kita menjadi menikmati kehidupan kita karena beragamnya itu. Dan menjadi tanda pengenalnya orang. Bukan menjadi tanda penghinaannya orang kalau berbeda dengan kita. Sama manusia. Dan namanya manusia di mana-mana ya begitu. Harusnya kita merasa bahwa itu adalah saudara kita. Meskipun beda keyakinan. Yang kedua adalah kita ada sebuah negara. Namanya negara Republik Indonesia. Maka kita juga memiliki persaudaraan dalam bentuk yang lain, yaitu ukhuwah watoniyah. Kita bersaudara karena kita sebangsa. Maka aneh bin ajaib, kalau kita sudah sebangsa seperti begini, masih juga gontok-gontokan. Hanya karena beda suku, jadi tempat untuk menghina orang. Padahal kan tidak pernah kita order. Bahwa nanti kalau kita mau lahir dulu, kalau sekiranya bisa ya, sebelum lahir kita kan sudah order. Saya mau pengen jadi orang ini, suku itu, ingin menjadi bangsa ini, bangsa itu. Nyatanya kan tidak. Kita lahir sudah ada, memang ada lahir di Kendari, kemudian ada lahir di daerah lain, di Konawe, di Buton, di Raha, lalu akhirnya tinggal di sini. Itu semuanya adalah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita order, tidak pernah kita minta itu. Maka tidak usah dipersoalkan. Nyatanya adalah kita satu bangsa dan satu tanah air. Betapa bijaknya dulu generasi yang dulu-dulu yang membangun Indonesia ini. Mereka melaksanakan sumpah yang begitu luar biasa. Sumpah pemuda. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Dan hari ini kita nikmati
sumpah mereka itu, kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita adalah ukhuwah persaudaraan. Dan kalau kita ke luar negeri, itu terasa sekali kalau kita tahu ada orang dari Indonesia itu. Ya. Saya suatu waktu sebuah daerah ya jauh gitu di negara lain, lagi datang ke mall begitu, lihat ada anak-anak muda itu kecil-kecil badannya, karena di tempat itu rata-rata orang badannya tinggi besar itu, karena dia masuk wilayah Eropa juga. Begitu lihat, ini kayaknya orang Indonesia nih. Saya begitu lihat mereka, saya dengar mereka berbicara dalam bahasa Indonesia. Subhanallah, langsung saya tidak usah lagi berbahasa basi, langsung saya dekati mereka. Saya tanya, apakah dari Indonesia? Bilang, iya betul dari Indonesia. Itu kebahagiaannya juga tersendiri. Kalau kita di negeri yang asing, bertemu dengan orang-orang yang berasal dari Indonesia. Tidak peduli dia suku apa, tapi kita satu bangsa Indonesia. Ada kontak batin di antara kita. Nah, kemudian yang ketiga tentu adalah ukhuwah Islamiyah. Kita dipersaudaraan karena kita seagama. Kita berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda apa yang lainnya. Tetapi kita adalah seagama. Hati kita tidak bisa dibohongi bahwa kita adalah sesama orang yang beriman kepada Allah. Itulah tadi ayat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tetapi ternyata walaupun kita beriman bersaudara, ada potensi konflik. Kenapa? Karena selera kita beda. Cara berpikir kita beda. Mungkin pendidikan kita sama, tapi isi otak kita pasti berbeda. Mungkin kita lahir bersaudara di dalam rumah, tetapi perasaan kita berbeda, selera kita berbeda, hobi kita beda, macam-macam. Pilihan juga berbeda, macam-macam perbedaan itu. Karena itu ada peluangnya kita kemudian berkonflik, tetapi Al-Quran dengan indahnya mengatakan, fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikan di antara saudaramu yang ada pertikaian. Itu artinya peluang, memang ada orang bertikai. Kenapa begitu? Karena kita adalah hamba Allah yang tadi memiliki perbedaan-perbedaan. Fa'aslihu baina akhawaikum, tetapi ketika mendamaikan harus dalam kondisi wattaqullaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau landasannya bukan takwa, nanti yang kita bela pasti saudara kita. Saudara kandung, saudara sekampung, keluarga. Nanti kita akan mengatakan, siapa Anda itu? Kan saya tidak kenal, tidak begitu. Orang yang beriman kepada Allah, meskipun secara fisik tidak saling mengenal, tetapi secara batin sesungguhnya ada kontak. Hanya kadang-kadang kontaknya ada yang kuat sinyalnya, ada yang sudah tipis, ada yang sudah semaput juga, bahkan kehilangan kontak. Ada juga begitu. Padahal bersaudara. Itu di mana masalahnya itu? Permasalahannya adalah ternyata satu, yaitu tinggi rendahnya keimanan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita dengan orang lain suka bermasalah, evaluasi diri. Ada apa dengan saya ini? Berarti kemungkinan besar sinyal iman saya itu lagi tipis-tipisnya, lagi rendah-rendahnya. Maka cara mengukur keharmonisan dan keindahan persaudaraan itu adalah dengan cara mengontrol keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana dampaknya bersaudara, ada hadis yang menyebutkan seperti ini. Al-arwahu junudu mujannadah. Ruh-ruh manusia itu pada dasarnya adalah seperti sepasukan tentara. Yang mereka itu kalau tentara itu gimana itu kan? Pakaian seragamnya itu sama. Gerak-geriknya sama. Apalagi kalau lagi berbaris betapa rapinya, betapa indahnya. Ternyata jiwa manusia itu mirip seperti itu. Ya. Fa'idha ta'arafa minha, kalau hatinya itu saling mengenal karena gelombang imannya sama, saling mengenal hatinya itu, maka mereka mudah sekali untuk akrab, i'talaf. Mudah sekali saling mengenal. Sebaliknya, wa idza tanakara minha, apabila hati mereka itu saling mengingkari karena tidak satu gelombang, maka mereka itu menjadi ikhtalaf, saling bertikai. Maka kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman saling bertengkar dengan orang lain, sedikit-sedikit cekcok, sedikit-sedikit baku bombe, ya, baku sumpah segala macam, itu tandanya imannya lagi lemah-lemahnya. Maka kita berharap di bulan Ramadan ini keimanan kita menjadi semakin meningkat agar kita bisa menikmati indahnya bersama dengan orang lain. Hadirin sekalian. Jadi memang kita berbicara tentang ukhuwah ini gampang-gampang susah. Karena mudah dibicarakan tapi sulit direalisasikan. Dilaksanakannya itu agak berat buat kita. Kenapa? Karena ada variabel-variabel hal-hal yang bisa mempengaruhi. Salah satunya tadi itu adalah perbedaan individu dan juga perbedaan latar belakang budaya kita. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu,
Agar kita bisa menikmati keindahan berukhuwah itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita memiliki satu dalam diri kita yang disebut dengan salamatus sadar, lapang dada. Lapang dada dulu kita. Kenapa kita tidak harus berlapang dada? Karena memang kita ini sejak macam-macam gayanya orang. Ustadz, apalagi kalau beda presiden kayak kemarin, wih, penuh sosmed, tau Ustadz. Saya termasuk orang yang begitu tenang menghadapi melihat itu. Bahkan saya tertawa tersenyum dalam hati saya. Subhanallah, begitulah manusia. Inilah adalah cucu Nabi Adam. Inilah adalah umat Islam di Indonesia ini. Tapi tidak bisa kita salahkan orang karena memang hati beda-beda. Ya. Dalam kondisi yang masih bisa ditoleransi oleh hukum, ditoleransi oleh budaya, ditoleransi oleh agama, itu wajar-wajar saja. Yang tidak wajar kita melampaui batas. Saling mencaci, Saling menghina. menghina sampai baku tetangga tidak mau baku omong lagi. Itu tidak boleh terjadi apapun alasannya. Itu semuanya adalah seni kehidupan. Kita ya nikmati saja. Seperti seorang ibu melihat anak-anaknya itu ya. Gimana itu? Kalau baju lebarannya itu ada yang suka sama, ada yang suka beda. Begitulah kita menikmati kehidupan dalam berukhuwah. Oleh karena itu, kita perlu lapang dada. Begitu lihat ada orang model begini, ternyata ada juga ya orang model begitu. Biasa saja. Dan karena itulah di dalam agama kita memang ini sudah dipercontohkan dalam sejarah macam-macam model manusia. Tapi intinya ketika kita sudah berbicara satu keimanan, maka itu adalah bersaudara. Persaudaraan kita adalah di dalam agama ini bukan persaudaraan karena kandungan. Tapi kita bersaudara karena keimanan. Kalau orang bersaudara karena keimanannya, maka persaudaraannya itu langgeng, lestari sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara persaudaraan hanya karena saudara kandung misalnya, itu bisa berantakan hanya karena gara-gara harta warisan. Coba perhatikan. Saya begitu lihat postingan foto di WhatsApp yang beredar, yang begitu viral di Konawe ada bersaudara sampai wah, itu saya ngeri sekali. Betapa orang mengaku dirinya bersaudara padahal dia rela menyakiti saudaranya sendiri. Itu di dunia. Dan saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang hal seperti ini. Bahwa nanti di hari kiamat itu ya, al-akhillau, orang-orang yang di dunianya tampak bersaudara, mereka menjadi akrab dengan kepentingan yang berbeda-beda atau kepentingan yang sama. Mereka bisa bersaudara begitu dengan akrabnya. Tetapi yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti orang-orang itu di dunia ini mungkin akrab, tapi di sana mereka akan saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Bisa dibayangkan kalau suami memusuhi istrinya di hari kiamat. Bisa dibayangkan kalau anak memusuhi bapak ibunya di hari kiamat. Karena di sana sudah nafsi-nafsi, tetapi masih diberikan peluang orang-orang yang bertakwa. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka itu bahkan akan duduk bersama di mimbar-mimbar cahaya. Mereka dimuliakan yang membuat para nabi dan para rasul iri pada mereka. Karena indahnya mereka bersaudara di dunia ini. Mungkin mereka marah tapi tahan marahnya. Karena saya mau marah bagaimana, dia adalah saudara saya seiman. Mau dibawa kemana? Dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka kita miliki lapang dada. Saya kalau kita di kantor itu ya, atau kita mungkin di masyarakat, di organisasi, termasuk di BKMT misalnya, kan model manusia itu macam-macam lah. Ada yang gelombang tinggi, kalau ngomong itu satu ruangan, habis suara orang semua, tinggal suara yang kedengaran. Ada juga sudah kita bicara tidak kedengaran, apa-apa berkali-kali, ya begitu lembutnya. Dan Indonesia begitulah indahnya. Mulai dari yang paling lembut sampai yang paling kasar semua ada di sini. Kalau kita tidak lapang dada, kita bisa semaput sendiri. Kita bisa sakit hati sendiri. Kita nggak bisa makan minum. Ya. Oleh karena itu, lapang dada. Nah, kalau kita sudah lapang dada, maka tidak cukup hanya lapang dada. Karena itu orang tidak tahu. Maka berikutnya harus kita lakukan adalah supaya indah bersaudara itu adalah ta'aruf. Saling mengenal. Kan tadi kalau belum saling mengenal, maka saling mengenal. Perkenalan itu kan ada pepatahnya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Kalau tidak cinta ya kenalan.
Kita berkenalan. Dan saling mengenal itu pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bahkan dengan makhluk selain manusia pun, kalau kita sudah dikenal, kita jadi aman. Coba. Apa mungkin, mohon maaf, seekor anjing menggonggong orang yang dikenalnya? Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu pada dasarnya kita saling mengenal itu merupakan tuntutan kehidupan untuk bisa normal kita saling kenal. Dan mengenal itu seperti para sahabat Nabi. Coba bayangkan. Pada waktu terjadi perang Badar di malam yang gelap yang begitu mencekam. Begitu ada orang lewat dengan langkah-langkah kakinya didengar oleh yang lain. Itu langkah kaki siapa ya? Andaikan dia disangka musuh, mungkin dia sudah mendapatkan celaka. Tapi karena dikenal langkah kakinya, jangan diganggu. Dia itu si fulan. Subhanallah. Sampai sedetil itu orang mengenal orang lain. Sementara kita ini kadang-kadang ya berkenalan itu sesuatu yang ada sedikit masalah. Hanya kenal nama, tidak kenal berbagai macam hal yang lainnya. Akhirnya apa? Kadang-kadang kita bertindak. Mohon maaf ya. Saya sebagai seorang yang pernah belajar di daerah lain tuh ya. Datang ke sebuah daerah. Daerah itu terkenal sebagai masyarakat yang lemah lembut. Saya sudah berjuang mati-matian untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tapi ternyata juga masih ditertawai. Ya kan? Kebetulan misalnya saya datang ke daerah misalnya di Bandung. Kalau di Bandung itu suku Sunda. Kita berbicara itu punten gitu. Nah, saya sebagai orang Sulawesi kan susah sekali, mesti belajar lama. Saya bicara apa punten, jadi ketawai. Saya bilang, saya sudah berusaha untuk memahami kalian. Tapi tolong pahami, saya orang Sulawesi tinggal di pinggir pantai, beginilah adanya. Suka tidak suka, saya mau apa lagi? Nah, itu kembali kepada Salamatus Sadar tadi, kalau kita sudah mengenal dan berbeda dengan kita. Tapi Anda bisa bayangkan, hadirin sekalian, ibu-ibu, bisa bayangkan. Ada teman orang Batak menikah dengan orang Solo. Gimana kira-kira gambarannya di dalam dunia? Apa yang terjadi? Tapi karena mereka sama-sama seiman, gelombang hatinya dengan keimanan. Berbeda sih berbeda, tetapi itu menjadi keindahan. Sebab tidak ada musik yang akan menjadi indah kalau suaranya satu nada. Iya. Nah, gitu. Jadi perbedaan itu menjadi satu hal yang indah itu sebetulnya. Gitu ya. Jadi saling mengenal. Ternyata saling mengenal juga belum cukup. Yang ketiga adalah tafahum. Saling memahami. Jadi kalau dengar begini ada gosip begini, ya, ada usah ribut lah. Memang dia sudah begitu karakter mau diapa lagi. Nah. Karena ada orang di dunia ini yang urusan itu panjang. Biar bukan urusannya diurus juga. Ada orang seperti begitu. GU. Orang sama sekarang ini orang kepo itu. Mencari-cari. Begitu dikasih tahu malah dia tidak bisa makan. Kan sayang gitu ya. Karena itu jangan mencari sesuatu yang membuat itu menjadi bumerang bagi kita. Kita pahami orang lain. Andaikan kita semua saling memahami, Masya Allah, betapa tenangnya kehidupan. Tapi ternyata saling memahami itu tidak mudah. Bahkan suami istri yang sudah begitu lama misalnya, masih ada juga yang di akhir, di ujung-ujung usianya mereka 60 tahun, masih ada juga yang memilih untuk tidak bersama lagi. Kenapa? Ternyata tidak sepaham. Tapi begitu lamanya saling memahami itu ya, butuh waktu berpuluh tahun. Makanya memang perlu itu saling mengenal itu. Cuma persoalannya adalah ketika kita sudah mulai memahami, tidak sedikit juga orang menjadi larut. Karena dia memahami, tidak boleh juga. Kita ini harus saja bertahan dengan prinsip-prinsip yang kita anut. Tetapi kita tidak boleh menggadaikan kita punya prinsip itu hanya untuk kepentingan sesaat. Tetapi ini juga harus dipahami bahwa berbeda prinsip tidak harus kita berpisah-pisah. Tidak begitu. Tetapi kita kembali saling memahami. Ya. Karena ada juga orang yang dengan senyuman sudah bisa kita komunikasi. Ada juga orang sudah berkali-kali kita menulis kata-kata dia tidak mengerti juga. Kita mau apa? Kita mau apa? Oleh karena itu ya saling memahami. Ya dia harus diperlukan begini. Untuk apa kita saling memahami? Agar kita bisa menempatkan diri di hadapannya. Ada orang yang suka dipuji, jangan kikir dengan pujian. Karena memang haknya juga. Dipuji. Dipuji. Ada juga orang yang kikir dengan memuji. Akhirnya semua orang jadi salah juga. Jadi kita ini adalah sebuah permainan kehidupan sebetulnya itu. Kita saling memahami. Iya. Nah, kemudian setelah kita saling memahami tidak bisa dibiarkan begitu. Harus ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita harus saling menolong. Inilah pentingnya kita tolong menolong. Dan di dalam Islam, siapa yang pertama kali kita tolong?
keluarga dekat kita perlu tolong. Makanya kalau berinfak, berzakat, bersedekah di bulan Ramadan ini, ya sebelum kita jauh mata memandang keluar sana, lihat di antara keluarga kita mana yang sangat membutuhkan. Mengapa? Karena kepada siapa mereka akan meminta tolong kalau bukan kepada orang yang mengenalnya. Jadi kita usahakan. Ya tentu tidak larangan kalau mendahulukan orang lain, tapi jika memungkinkan keluarga kita ini, kita bantu dia, kita tolong dia. Tetapi pada akhirnya menolong itu, ketika kita berukhuwah ini, kita harus melihat dari sisi yang lain, yaitu apakah dia membutuhkan atau tidak membutuhkan. Karena ada orang yang sudah sangat membutuhkan, begitu kita tunda haknya, maka dia akan menderita. Kalau orang sudah menderita bersama dengan kita, maka siap-siap saja kita akan menjadi gangguan. Dia akan menjadi gangguan bagi kita. Kenapa misalnya di situ banyak pencurian? Karena banyak orang yang butuh kehidupan menjadi lebih baik. Sebab sebagian orang-orang itu memang dia melakukan tindakan kejahatan karena kepepet. Maka kita harus perhatikan mereka. Jadi tahu. Lebih peka kita. Ada kepedulian sosial di dalamnya. Tidak boleh kita istilahnya egois di situ. Oleh karenanya, ya saling membantulah di antara sesama kaum muslim. Kemudian, jika memungkinkan, ini yang paling tinggi berukhuwah itu adalah ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan saudaranya yang beriman kepada Allah daripada kepentingan dirinya sendiri. Padahal dia juga butuh. Kalau ada menjadi manusia begini, inilah manusia-manusia pilihan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dia juga butuh. Tapi ketika ada orang lain yang membutuhkan, dia lebih mendahulukan orang lain. Kenapa orang ini tidak menjadi kikir? Karena dia tahu rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tiba waktunya turun, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Maka dengan begitu semuanya, mari kita memperbaiki ukhuwah kita. Hal-hal yang sudah lewat, ya kita saling memaafkan saja. Dan kata kunci dari ukhuwah ini adalah, di samping keimanan adalah memaafkan. Karena itu cirinya orang bertakwa yang dinyatakan dalam surat Ali Imran itu adalah wal afina anin nas, memaafkan orang lain, memaafkan manusia yang lain. Tidak usahlah tunggu orang meminta maaf di hari Lebaran. Lebih bagus kalau kita maafkan memang. Supaya apa? Kalau kita memaafkan itu adalah situasi batin yang sangat luar biasa nikmatnya itu. Karena itu yang kita berdoa pada malam Lailatul Qadar, apa doa kita? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ya Allah yang Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah kami semuanya. Masa Allah, masa kepada Allah kita minta kemaafan agar kita minta dimaafkan, tapi kepada orang lain kita tidak mau memaafkan. Itu kontradiktif dengan ucapan kita. Maka itu yang kita minta. Dan kalau memaafkan orang lain supaya kehidupan kita menjadi indah itu, memaafkan tidak pakai tapi. Saya maafkan tapi ya itu belum itu. Nah, belum. Kalau memaafkan itu tanpa syarat. Memaafkan tanpa syarat. Saya kira ibu-ibu sering ke pantai ya. Kalau ke pantai itu kan lihat ada ombak itu memukul apa namanya itu Tepian. pantai. Bukan yang pasir itu ya. Nah, begitu ada ombak kecil datang gitu kan tadi kita sudah coret-coret, kita sudah tulis-tulis. Iya. Begitu datang itu ombak kecil itu Habis. lewat sana, semua tulisan itu jadi rapuh kembali Masya menjadi. Allah. Begitulah hati orang yang memaafkan orang lain dalam Luar biasa. berukhuwah. Ada yang mengatakan, saya maafkan tergores-gores hati saya. Itu belum itu. Butuh perjuangan. Saya memaafkan dia, tapi kalau dia datang minta maaf, ya kasih tahu orang lain. Makanya itu boleh berbohong dalam rangka mendamaikan dua orang atau lebih yang bertikai. Dia bilang, kau dicari sama dia. Padahal dia tidak pernah bilang gitu. Dia titip salam itu tetangga kita yang satu itu. Yang mana itu yang itu, masa tidak mengerti sih? Oh iya, dia ingin sekali bertemu, padahal tidak pernah ngomong. Berbohong untuk kebaikan orang lain seperti itu, dengan tujuan yang baik itu masih bisa dimaafkan juga. Mengapa? Karena pada dasarnya kita pengen hidup tenang, kita pengen hidup di dunia ini yang sementara ini dengan bahagia. Sayang, orang-orang kadang-kadang merecokinya, merusaknya. Akhirnya apa? Biar kita makan sudah tidak enak, karena memikirkan perilaku tetangga kita yang merusak segala macam halnya. Semoga Allah menjadikan hamba-hamba yang bersaudara. Di dunia kita harmonis, di akhirat insya Allah duduk bersama di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Segala kekurangannya mau dimaafkan. Terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator kita. Baik Ustadz. Ibu-ibu siapkan pertanyaannya ya. 2. Kanan 1, kiri 1. Ya. Kita yel-yel dulu. Syiar Majelis Taklim Ramadan.
Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT. Baik, dari kanan siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, satu ya. Silakan yang mau bertanya sebut nama, asal majelis, asal kecamatan, dan satu orang satu pertanyaan. To the point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakimul Haramias, perwakilan dari BKMT Kecamatan Kendari. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kita ini sebagai manusia biasa pasti ada rasa sakit hati, tapi kita tidak kasih keluar Pak Ustadz, hanya di hati saja kita simpan. Bagaimana kalau misalnya orang yang kita tidak suka, tapi memang kita omong, tapi lebih baik kita tidak lihat Pak Ustadz. Tapi tidak baku bombe juga, tapi memang lebih baik kita tidak lihat. Hati saja yang berbicara, memang kita tidak suka. Jadi bagaimana solusinya? Sebenarnya sudah ikhlas, tapi itu hatinya masih kayak terganggu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tampung Ustadz ya. Penanya kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siniwati Patoro, utusan dari Majelis Taklim Baruga, Kecamatan Baruga. Yang saya ingin pertanyakan kepada Pak Ustadz tadi telah memberikan tentang persaudaraan. Jadi di dalam kehidupan saya, kan kita semua bersaudara. Apalagi Pak Ustadz mengatakan bahwa kita seiman, itu adalah saudara kita. Jadi saudara kita yaitu teman, tetangga, dan yang kedua anak itu anak saudara kita, ya termasuk anak. Dan yang ketiga adalah keluarga kita yaitu suami. Tentu di dalam tiga tadi ini selalu ada perbedaan. Jadi perbedaan mungkin di teman-teman kita selalu berteman, tetapi kadang-kadang kita biasa melenceng daripada kata-kata kita, perbuatan kita. Ya, pertanyaannya Bu. Pertanyaan kita, apakah di dalam perbedaan kita ini kita sikapi dengan baik, karena biasa di dalamnya ada sesuatu yang biasa kita sakit. Tapi saya selaku pribadi selalu mengingat daripada beberapa ustaz yang mengatakan kita selalu ikhlas dan sabar. Itu saja Pak Ustaz yang saya tanyakan, ikhlas dan sabar. Tidak ada kata-kata pribadi saya selain ikhlas dan sabar. Terima kasih. Iya, baik Ustadz. Yang pertama itu sakit hati, jadi dipendam saja dalam hati. Jadi kalau mau ketemu orangnya lebih jangan di desa ketemu supaya mungkin saya tidak sakit hati lagi, begitu ya? Bagaimana ini Ustadz? Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah. Karena teorinya jelas, tapi aplikasinya kadang realisasinya itu agak berat. Tapi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat hatinya sangat baik, pemaaf dan segala macam hal. Pada suatu saat, ketika perang Uhud, paman beliau yang bernama Hamzah radhiyallahu anhu dibunuh oleh seorang musuhnya yang bernama Wahsy. Dalam perang ya tentukan itu, dalam perang itu begitu situasinya.
Dan bukan hanya sampai di situ. Dadanya dikoyak, jantungnya dikeluarkan. Ya sebagai orang yang melihat situasi itu gimana perasaan kita dengan musuh. Dan itu menjadi catatan sejarah yang, aduh, itu berat sekali. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, Wahsy masuk Islam. Nah kalau sudah begitu bagaimana kira-kira? Tadinya dia musuh, dia membunuh paman kita. Lalu sekarang sudah sama-sama beriman. Dan berimannya berarti innamal mu'minuna ikhwatun. Berarti sudah bersaudara. Tapi peristiwa pembunuhan itu tidak hilang dari ingatan. Maka datang sahabat menyampaikan bahwa Wahsy sudah bersyahadat. Dia sudah masuk Islam. Tentu menggembirakan. Tetapi ingatan kenangan tentang pembunuhan kepada pamannya masih ada dan tidak hilang. Maka apa kata Rasulullah? Oke, keislaman Wahsy adalah sesuatu yang menggembirakan dan kita terima. Akan tetapi tolong jangan pertemukan aku dengan dia. Berarti bersilaturahim, berkunjung, berziarah itu harus dilihat. Kalau bertemunya kita dengan seseorang membuat kita jadi bahagia, maka bertemulah dengan dia. Tetapi jika bertemu membuat sakit hati lagi, membuat luka baru lagi, menimbulkan masalah, maka tidak bertemu jauh lebih baik. Hindari, Bu. Hindari. Kalau nanti bertemu, nanti mata sudah tidak nyaman, pandangan sudah kacau, segala macam. Lebih baik tidak bertemu. Tetapi hati kita tetap memaafkan. Masya Allah. Nah, gitu. Begitu ya. Tetapi kalau kita hadir di situ membuat semakin akrab, semakin bagus. Apalagi kalau membawa hadiah. Misalnya, maka datanglah dengan hadiah. Kata Rasulullah, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah. Agar kita saling mencintai. Memang perasaan susah sekali dikontrol, Bu. Tetapi dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan, terutama tadi dengan yang kita lakukan, misalnya tidak terpaksa kalau saya ngomong, saya tidak baku pandang. Nah, itu mungkin jauh lebih baik daripada tidak omong. Karena tidak baku omong itu, Baku bombe, Ustaz. di baku bombe itu, baku marah itu hanya boleh sampai 3 hari. Dengan harapan 3 hari itu orang semua sudah reda perasaannya. Ternyata berlanjut 3 tahun. Tetap hati dikontrol memaafkan. Kalau bertemu dan tidak bertemu ditimbang. Kalau bertemu membawa sesuatu yang baik, kita ketemu. Tapi kalau sebaliknya, sebaiknya tidak usah bertemu dan itu jauh lebih baik. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Bagaimana? Kemudian, ya, yang kedua, banyak sekali perbedaan dalam keluarga Ustadz. Iya. Tetapi ibu ini berusaha menyikapi dengan ikhlas dan sabar. Nah, pertanyaannya ini yang saya belum paham. Oke, saya bisa mengerti sedikit apa yang mungkin bisa diterangkan. Begini, Bu. Kita ini, begitu kita buka mata di muka bumi ini, maka semua yang kita lihat itu adalah berwarna-warni. Kalau satu warna namanya buta warna. Melihat orang di sekeliling kita itu berbeda. Karena begini, ada hasil penelitian dalam psikologi bahwa orang yang lahir kembar identik sama persis mukanya, tetap saja sifatnya berbeda. Gennya juga berbeda. Apalagi kalau memang sudah berbeda dari awalnya, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, saya kira ada benarnya orang mengatakan bahwa beda kepala, maka pasti sudah berbeda segala sesuatunya. Itu artinya apa? Di dalam rumah tangga, dalam keluarga pun, antara bapak, anak, saudara-saudaranya, segala macamnya, itu juga warna-warni. Oleh karena itulah, maka urusan dengan keluarga ini memang di dalam agama kita diatur sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya ada harmonisasi di dalam keluarga. Ada namanya sakinah mawaddah warahmah di dalamnya. Kenapa? Karena meskipun sakinah itu artinya tenang, tapi kalau terus-terusan juga tidak ada yang ngomong, kira-kira gimana perasaan kita? Ceritanya mau bahagia satu keluarga pergi ke rumah makan yang paling bagus, yang sesuai selera. Tetapi yang ternyata begitu pergi ke situ, masing-masing sibuk dengan handphonenya. Datang makanan dinikmati masing-masing baru pulang lagi. Apa enaknya begitu? Jadi justru itu ibu bersyukur bahwa ternyata di situ hingar-bingar warna-warni dalam keluarga sebetulnya itu adalah salah satu sumber kebahagiaan kita. Karena kalau sudah semuanya tidak ada lagi yang bisa ngomong, yang ini sakit, yang itu sakit, yang itu sakit, itu adalah penderitaan juga. Dan sudah tepat ibu mengambil sikap ikhlas dan sabar. Diserahkan semua kepada Allah sambil menahan diri. Mohon maaf. Saya kadang-kadang itu kan
Kita ini kalau punya keluarga kan, datang satu begini modelnya, datang satu begitu modelnya. Kalau kita terpancing untuk mengomentari semuanya, udah habis komentar kita satu hari. Tidak habis. Kenapa? Ada orang, pagi hari perilakunya begitu, sore hari lain lagi. Hari ini kita usap-usap kepalanya karena dia tunduk. Sebentar, sore macam-macam lagi. Kalau kita mau ikuti semua itu, kapan kita tenang? Betul. Oleh karena itu, sudah betul sekali tadi itu. Ibu siapkan hati yang lebih luas lagi. Bahwa ternyata memang seperti begitu. Sambil jangan lupa semua kita berikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena yang menguasai hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mendoakan diri kita juga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, karena itu hati itu goncang kan? Karena itu tolong tenangkan hatiku ke dalam agamamu ini. Kenapa? Karena kalau tidak begitu kita keceplosan lagi. Kan begini, untuk menjadi orang yang tidak baik itu kan gampang sekali ya. Hanya lewat ucapan saja kita jadi tidak baik. Tapi untuk menjadi baik itu butuh perjuangan. Nah, oleh karena itu menghadapi keluarga seperti begini, kita lihat ada yang sukses, ada juga yang gagal. Mohon maaf. Ada orang mengimpikan, lebih bagus ya kalau punya keluarga ya. Iya, tapi orang yang punya keluarga juga masalahnya tidak sedikit. Ya. Apalagi kalau yang misalnya, mohon maaf ini, ada orang punya banyak anak di bulan Ramadan, kemudian semakin dekat dengan hari raya, makin deg-degan. Ada yang menunjuk harga, kalau masih ratusan ribu masih agak tenang. Tapi kalau sudah di atas 1 juta, 2 juta bagi orang yang penghasilannya pas-pasan, kira-kira perasaan kita bagaimana? Nah, oleh karena itu, ikhlas artinya kita tidak menggerutu, sabar artinya kita menahan diri. Itu seirama dengan tujuan puasa kita, Bu. Yaitu kita berpuasa ini imsak. Supaya apa? Kalau Ibu terus-menerus begitu dan mudah-mudahan kita semua begitu, insya Allah tujuan kita menjadi hamba yang bertakwa itu insya Allah tercapai dengan ujian. Jadi kalau tadi ujian bagi keluarga, sebetulnya itu adalah sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Pahala. Wallahu Iya. a'lam bishawab. Baik. Ibu, mudah-mudahan sudah pas jawabannya ya. Ya, terima kasih. Baik, kita yel-yel lagi biar lebih semangat. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT. Baik. Pertanyaan saya minta 2 lagi. Ada yang ingin bertanya? Baik. Satu. Ya. Silahkan. Sesuai topik kalau bisa. Ya. Sebenarnya banyak pertanyaan ini, apalagi orang bersaudara, habis capres. Weh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnawati dari BKMT Kecamatan Kendari. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap saya menghadapi ipar-ipar saya yang sering bertengkar lah. Nah, sedangkan saya ini saya tidak tahu saya mau kemana. Karena kalau saya berbicara lain, yang satunya ngambek, marah. Saya berbicara lagi yang satu lagi ngambek. Jadi bagaimana saya punya sikap terhadap ipar-ipar saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini iparnya berarti Ibu harus jadi oposisi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmah, perwakilan dari Kecamatan Baruga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagaimana yang telah dijelaskan Pak Ustadz tadi, bahwa untuk mencapai upah yang diinginkan, yaitu harus lapang dada, harus kenalan, saling memahami,
tolong menolong dan saling memaafkan. Yang paling susah kami mungkin sebagai ibu rumah tangga yaitu saling lapang dada dan memaafkan. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, apa yang harus kami lakukan sehingga sifat ini kami dapat jalankan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu lapang dada dan saling memaafkan. Yang jelaskan tadi Pak Ustadz, jangan ada tapi-tapinya. Iya. Demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Ustadz, iparnya suka bertengkar. Mau pergi di sana, di Bombe sama yang di sini. Mau pergi di sini, Bombe yang di sana. Saya bilang, kalau saya oposisi saja. Iya Ustadz, silakan. Ya, sekali lagi saya ingin mengulangnya bahwa itulah warna-warni kehidupan. Dengan menggunakan istilah tafahum tadi, memahami tadi itu, insya Allah kita bisa menempatkan diri. Nah, jadi begini, di antara karakter orang yang sedang berselisih, tidak ingin lawan perselisihannya dibantu orang. Berarti dia sudah dapat kekuatan baru gitu. Maka dia pengen itu ditarik ke dirinya. Tapi begitu ke sini, ternyata yang sana jadi bermasalah juga. Nah, oleh karena itu, di dalam hal seperti ini, terserah mau itu namanya ipar, namanya tetangga, namanya apa ya, kurang lebih sama aja lah. Nah, kita itu harus menggunakan prinsip berlaku adil. Adil. Tetapi berlaku adil itu bukan hitam putih, tapi juga ada seni keadilan itu. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita bagaimana menguasai atau mengetahui cara berkomunikasi dengan orang di sekitar kita, termasuk ipar. Kalau memang kita bersama dengan dia yang sana ngambek misalnya, atau dia marah, atau dia bombe kita, maka jangan istilahnya itu memperlihatkan kepada yang bersangkutan. Jangan apa istilahnya zaman sekarang itu ya, kalau kita datang ya terang-terangan begitu ya, demonstratif. Jangan demonstratif, diam-diam saja. Ya, ya, diam-diam. Atau bisa saja ibu menyiasati begini. Yang satunya ini kan mereka lagi tidak baku suka ini. Sementara kita dengan mereka ini kan tidak masalah. Coba aja bikin acara bu. Acara. Undang yang sana. Undang juga yang ini tapi pada jam yang berbeda. Maksudnya itu kira-kira beda 15 menit. Begitu datang, senang-senang. Aman. Silakan. Ternyata 15 menit kemudian dia muncul. Kan biasanya hilang selera makan. Tetapi dalam rangka perbaikan, insya Allah orang Indonesia itu walaupun tidak bagus suka masih bisa tahan diri biasanya. Nanti kalau ribut nanti belakang. Nah, dengan memanfaatkan ini, jadikan momentum itu untuk mengakurkan mereka. Saya tidak tahu bagaimana cara mengakurkannya, tapi mudah-mudahan dengan hadiah-hadiah yang membuat mereka bahagia bersama-sama itu nanti akan secara perlahan-lahan baik. Karena begini, hati yang sudah terlanjur luka, seperti kita menancapkan paku di batang kayu. Mungkin kita sudah cabut pakunya, tapi bekasnya butuh waktu untuk bisa hilang. Oleh karena itu, memang harus sabar, Bu. Mendamaikan itu. Dan pekerjaan mendamaikan ini bukan pekerjaan yang biasa. Ini pekerjaan yang luar biasa. Karena itu mungkin 1 tahun belum selesai ya, 2 tahun. Bahkan ada orang yang mau mendamaikan, sudah mati yang bersangkutan. Mereka juga masih baku bombe terus. Saya pernah menemukan kasus. Begitu ini mohon maaf, kebetulan ada generasi muda ini baku suka ceritanya. Tapi begitu dia sudah menunjukkan niat baiknya, baru ketahuan ternyata nenek moyangnya mereka baku sumpah 7 turunan. Wah, itu bagaimana ceritanya seperti itu. Tapi yang namanya sebetulnya sumpah seperti itu tidak patut untuk diikuti. Karena sumpah dalam keburukan. Maka yang bersumpah harus membayar kafaratnya. Puasa 3 hari atau memberi makan kepada fakir miskin. Karena tidak layak mengikuti sumpah seperti itu. Tapi kalau memang keluarga-keluarga seperti begitu ini ya terpaksa akhirnya. Yang jadi korban adalah generasi selanjutnya. Karena itu jangan melakukan sesuatu yang berdampak kepada orang lain. Jadi ibu butuh kesabaran untuk mendamaikan sambil terus mendoakan mereka. Ya Allah, satukan hati-hati mereka agar mereka tidak lagi saling seperti itu. Itu yang pertama ya Bu. Ibu harus butuh waktu, butuh kesabaran
Butuh keikhlasan kata ibu yang sana tadi. Supaya apa? Supaya bisa sukses. Dan tidak provokatif serta tidak demonstratif. Iya. Gitu. Oke. Tidak provokatif dan demonstratif. Ya. Oke, baik. Saya kira itu jawabannya, Bu ya. Baik, yang kedua, Oh iya. susah sekali katanya itu lapang dada sama maafkan, Ustadz. Ya. Iya. Jadi begini, Bu. Ini memang susah. Tapi insya Allah kita bisa. Susah memang. Karena tidak mudah, ini kan masalahnya hati orang dan hati kita sendiri. Sementara kita ini kan cenderungnya pengen nyaman gitu. Tapi senyaman-nyamannya kita juga membutuhkan orang lain. Kalau mau jujur, Bu, kita itu apa saja di sekitar kita sebetulnya menjadi masalah buat kita. Tapi kalau juga sendiri tidak ada teman juga, bagaimana juga? Ya. Jadi ya memang ini pertaruhan dalam kehidupan itu begitu. Nah sekarang, kalau pertanyaannya bagaimana kita memaafkan dan kita lapang dada tanpa pakai kata tapi. Nah ini butuh perjuangan. Jadi begini, hati manusia itu, jika dia dimasuki oleh satu kebaikan di dalam kehidupan ini, berbuat baik misalnya, maka akan bertambah cahayanya. Kalau yang masuk itu adalah perbuatan yang buruk, maka dia adalah kezaliman, dia adalah kegelapan, maka titik hitam masuk ke dalam hati kita. Nah begini, ketika hati kita sudah bersinar terang benderang seperti begitu, maka gangguan-gangguan kecil dari orang lain itu, insya Allah tidak akan mempengaruhi cahayanya. Dia mungkin ada pengaruh sedikit, tapi tidak akan memudarkannya. Artinya Bu, bahwa kalau kita sudah memilih sikap untuk berlapang dada, sudah memilih sikap untuk memaafkan, maka mengabaikan hal-hal yang mengganggunya itu sikap yang bijak. Kita abaikan saja. Meskipun sebagai manusia, hati kita tidak mungkin mengabaikannya 100%. Karena tidak bisa juga kalau kita mengabaikan sesuatu secara utuh, itu namanya cuek. Tidak peduli. Kalau terlalu tidak peduli juga artinya kita sudah tidak punya perasaan. Tetapi perasaan yang melanda hati kita disebabkan oleh satu tindakan orang lain, jangan lebih daripada 3 hari. Memang tidak ada segala sesuatu yang buruk itu kan terasa sekali. Apalagi kalau orang sudah terbiasa hatinya peka. Nah, itu memang beda itu. Nah, tetapi begini. Sekarang kalau kita sudah memilih sikap untuk lapang dada. Kalau saya begini, biasanya menggunakan satu teknik. Saya cari dulu semua kebaikannya orang itu. Ya, memang sih kalau dia dengar bicaranya cerewetnya minta ampun. Kalau ngomong sih tidak ada perasaan. Tapi kalau dia datang itu bawa hadiah, wah saya senang juga. Kalau dia datang ada senyum-senyumannya menyenangkan juga. Cari dulu 40 minimal kebaikannya. Baru setelah kita tidak temukan kebaikannya, ternyata memang dia begitu ya. Apa boleh buat kita yang sabar. Nah, itu. Jadi kita dahulukan. Insya Allah kan kita ini begini. Tidak adalah orang yang sempurna. Kalau kita cari baik buruknya, pasti kita temukan buruknya. Kalau kita cari baiknya, kita juga ketemu insya Allah meskipun sedikit. Jadi begitu saja. Ya apa boleh buat. Memang mau bagaimana lagi. Tidak ada jalan lain. Karena sampai pun orang yang sangat kita cintai dan sangat kita sayangi, tetap saja kalau kita cari buruknya pasti ketemu juga. Oleh karena itu, kita berharap dengan menemukan kebaikan-kebaikannya bisa menutupi keburukannya. Yang kedua, kalau kita dalam kondisi seperti itu, Bu, maka kita bisa mengamalkan hadis ini. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya apa? Kita harus mawas diri selalu. Kalau bertemu dengan orang yang kita masih berjuang untuk memaafkannya, kita jangan sampai salah ngomong supaya tidak bertambah parah urusan. Tatapan mata kita dikontrol juga. Semuanya dikontrol. Itu namanya takwa kita. Ittaqillah haitsu ma kunta. Wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang lebih baik, yang baik. Untuk apa? Tamhuha. Maka dia akan menutupi semua keburukan tadi. Maka ibu kalau supaya mau bertambah kemaafannya tidak pakai kata tapi. Semakin ditambah lagi kebaikan-kebaikan kita itu selagi kita dalam kondisi memang sudah siap. Karena begini, kita kadang kan ingin berinfak. Tapi pada saat itu memang lagi kurang. Oleh karena itu begitu ada lebih, kita manfaatkan kesempatan. Begitu lagi senang, manfaatkan kesempatan. Insya Allah nanti lama-kelamaan kita bisa. Nah terakhir kalau itu bicara tentang memaafkan, minta kepada Allah. Ya Allah jadikanlah aku pemaaf. Tetapi kan ini juga persoalan. Mohon maaf, saya ini dilahirkan di bau-bau ya. Dan hadirin sekalian tahulah bagaimana karakter seperti yang muncul di pinggir laut seperti begitu. Kasar, keras begitu. Suatu waktu saya itu merasa
kok begini perasaan tuh kayak tidak punya perasaan pada orang. Saya minta, ya Allah tolong ubah hati saya ini. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan keinginan saya. Berubah. Betul, yang tadinya tidak punya perasaan sekarang penuh perasaan. Apa yang terjadi? Sedikit-sedikit tersinggung juga. Ternyata masing-masing ada untungnya. Kalau kita ini keras perasaan kita, apapun yang terjadi, terserah urusanmu itu. Begitu kita dibalik. Pantas saja suatu waktu saya bertemu ada orang yang sedang konsultasi, dia mengatakan bagaimana caranya agar kita tidak sensitif pada orang lain. Saya waktu itu karena belum tahu apa-apa tentang masalah itu, dia usahakan tidak sensitif. Ternyata semua ada kebaikannya. Umar bin Khattab sebelum menjadi seorang muslim, kerasnya minta ampun. Setelah menjadi muslim, lembutnya minta ampun. Tapi jangan terlalu semuanya. Jangan juga terlalu lembut membuat kita segala-galanya menjadi sensitif. Jangan juga tidak punya perasaan, segala-galanya tidak bisa kita rasakan. Itu juga berbahaya. Bermainlah di situ. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pemaaf. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pas Bu ya. Baik. Ustadz, terima kasih atas jawaban-jawaban dan pencerahannya tadi. Mudah-mudahan kita bisa dapat aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, bapak-bapak, cuma bapak satu orang. Baik pemirsa Sutra TV di mana saja Anda berada, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala untuk kita berkumpul di majelis ilmu seperti ini. Baik, kita baca doa kafaratul majelis. Ya. Sebelum kita baca doa kafaratul majelis, kita minta Ustadz beri kesimpulan atau closing statement pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Ya, jadi pembicaraan kita yang panjang lebar tadi, akhirnya memang kita hanya memilih satu kata yang memungkinkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yaitu di dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus menjaga maaf kepada lingkungan sekitar kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Sebagaimana kita ingin dimaafkan orang lain, maka upayakan juga untuk memaafkan orang lain. Itu saya kira ini berat, tapi bisa. Kita butuh waktu memang, tapi mudah-mudahan sampai di akhir nanti kita semua menjadi hambanya yang selalu memaafkan, menjadi bagian dari perbaikan dalam lingkungan kita yang sudah berlalu, itu sudah lewat. Tidak usah kita pusingkan lagi, jadikanlah pelajaran, tetapi yang ke depan kita harus lebih harmonis, lebih baik lagi dengan siapapun, dan semoga kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk kategori satu golongan dari hamba-hamba Allah dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di yaumil qiyamah nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saja mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan maaf atas segala kekurangannya. Baik, kita yel-yel. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Dari studio kami ucapkan banyak terima kasih. Dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah.